itu adalah fokus pada kegiatan di level kabupaten kota. Ya. Jadi action itu ada di kabupaten kota, bukan di provinsi, bukan di pusat ya. Tapi action untuk mengurangi kematian itu titik tumpunya di kabupaten. Jadi ini tadi yang di harapan Pak Rektor, kita harus action ya di sini. Ya. Tapi pusat dan provinsi sangat penting untuk pendukung-pendukung dalam dana, kebijakan, SDM dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, nah ini menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir secara integrated ya. Jadi kita tidak boleh memotong-motong pelayanan primer sendiri, masyarakat sendiri, sekunder, tersier sendiri. Jadi kebijakan itu dari hulu sampai hilir. Dari hulu itu dibayangkan adalah program-program preventif, promotif, lintas sektor di masyarakat, pencegahan macam-macam ya. Kalau hilir itu kegiatan-kegiatan yang ke arah rumah sakit, klinis dan sebagainya. Jadi ini sebuah model yang terus terang aja hulu dan hilir itu harus dibikin integrated. Dan ini yang kita selama puluhan tahun dulu, masih ingat nggak? Zaman dulu tuh Kemenkes ada Dirjen Binkesmas, ada Dirjen Yanmed. Rumah sakit urusannya Yanmed, puskesmas, KIA itu urusannya Binkesmas. Terjadi fragmentasi. Ya, di daerah juga ada fragmentasi. Nah, sekarang Kemenkes berubah, ada Dirjen Bina Gizi KIA dan ada Dirjen BUK. BUK itu ngurusi puskesmas sampai ke rumah sakit, satu flow ya. Gizi KIA juga mengurusi isi dari rumah sakit dan puskesmas juga dalam konteks gizi dan KIA. Nah, ini adalah suatu model dari hulu ke hilir ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, kita menyarankan dalam mapping intervensi tadi, itu menggunakan di kabupaten itu data kematian absolut ya, bukan rates ya. Jadi ini penting sekali, karena sebagian besar kita teliti di banyak tempat itu menggunakan rates yang susah dipahami betul. Ya. Dan secara statistik juga susah, dan yang paling penting, rates itu hanya bisa dihitung kira-kira 3 tahun setelah event itu jalan ya. Jadi baru keluar angka, oh ternyata kematian ibu di provinsi itu rates-nya seperti ini, seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang rates itu memberikan semacam palsuan, ya, kepalsuan, tahu ya. Jadi di sebuah provinsi itu ada seorang petinggi pemerintah daerah menyatakan, loh kan AKI kita kan sudah 90, sudah lebih baik dibanding angka nasional yang setelah 120. Jadi kita nggak usah banyak biaya atau anggaran untuk itu, udah untuk kesehatan ibu. Padahal 90 itu kalau dihitung secara absolut ada sekitar 800 kematian ibu, ya. Di mana kalau di AMP itu menurut para ahli itu sekitar 50-60% itu dapat dicegah. Jadi avoidable. Nah, jadi ini bahayanya pakai rates ya. Jadi kami menganjurkan pakai angka absolut. Rates juga nanti dipakai, tapi nanti untuk konfirmasi-konfirmasi. Tapi untuk manajemen proyek di kabupaten, di provinsi, mari kita bikin pakai angka rates tadi. Ya. Ya, ini yang namanya hit the target ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, di level kabupaten, itu ketika bicara mengenai action tadi ya, itu mari kita kembalikan sense of urgency dan adanya adrenalin ya. Karena sekarang kematian ibu tinggi itu kayak seperti biasa. Ibu mati itu biasa. Nah, ya, ini yang harus kita kikis betul ya. Dan saya sangat senang dengan di NTT itu Pak Stef berkali-kali bilang bahwa kita harus jangan menganggap bahwa ibu meninggal atau anak bayi meninggal itu sesuatu yang biasa. Untuk ibu coba Anda lihat ya, ibu yang meninggal itu usia itu masih produktif ya. Bisa dia punya meninggalkan anak piatu, anak yang yatim atau ya, yang dia meninggal, kalau dia punya saudara bayinya itu jadi anak yatim, punya suami yang juga akan bingung, kadang-kadang juga masih punya orang tua yang pasti akan sedih, punya teman sekampung, punya teman sekerja ya. Jadi yang berduka itu banyak. Nah, jadi ini harus kita kembalikan ke ini nggak boleh mati jadi. Nah, kadang-kadang dengan rates itu menjadi kehilangan apa? Kemanusiaannya. Jadi kita kembali ke sense of urgency dan adrenalin yang kuat nih. Sehingga perlu pendekatan surveillance response untuk kematian ibu dan bayi. Kita harus pakai kematian itu sebagai data surveillance yang harus direspon. Nah, ini yang jadi satu isu yang kunci ya. Kembalikan apa yang kita sebut sebagai adrenalin ke sistem kesehatan ibu dan anak. Jangan ini hanya dianggap sebagai suatu exercise untuk rates tadi ya. Ya.
Kemudian memperbaiki perencanaan dan monitoring dan evaluasi. Jadi ini yang kita kerjakan di NTT di SIS Hospital itu kuncinya pada Monef ya. Dan Monef itu sekali lagi yang sekarang itu semakin lama semakin dilupakan ya. Dana dekon itu harusnya untuk Monef, tapi jarang sekali Monef yang serius sampai detail sekali ya. Di DIY kita juga mengerjakan Monef ketat, nanti Bu Arida akan menyajikan surveillance respon dengan Monef yang ketat sekali. Itu ternyata ya sedikit banyak itu bisa mengurangi kematian ibu dan kalau bayi masih agak tinggi juga nih ya. Jadi ibu sudah menurun nih ya. Nah, prinsip ini bisa dilihat pada itu gambarnya di website itu seperti itu ya. Itu model berpikirnya di mana yang sebelah kiri yang merah-merah itu adalah problem dari hulu ke hilir. Yang sebelah kanan yang hijau dan biru itu adalah intervensi yang bagus ya, yang efektif. Jadi ini evidence based policy dalam konteks mapping intervention. Dan harus berpikir satu paket, nanti kita lihat ya. Jangan dipotong-potong. Ini hanya primer tok, rumah sakit lupakan. Atau hanya rumah sakit primer lupakan. Karena tidak bisa pelayanan primer, puskesmas itu baik tanpa ada rumah sakit yang kuat. Dulu di NTT itu pernah satu kejadian menarik ya. Pelatihan bidan dan dokter itu dikerjakan di Jawa untuk Ponet oleh Binkesmas. Ponetnya tidak dikerjakan apa-apa. Ketika bidan dan dokternya pulang ke puskesmas dan ganti lagi, bingung lagi. Harusnya itu Ponet rumah sakit kembangan dulu, bidan dan puskesmasnya itu magang ke situ. Jadi gonta-ganti dokter bidan itu nggak masalah karena ada program magang yang murah dan membuat tim antara Ponet dan Ponek. Nah ini yang perlu kita cermati ya. Slide.